Shalom saudara dan saudari, segenap sobat Indri yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Vansco Midun. Dia seorang imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalankan tugas sebagai pastor paroki Santo Yusuf Pekerja di Baras, Mamuju Utara. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan atas rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita hingga saat ini. Dan syukur kita boleh berjumpa dalam channel Rohani, Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga kita dikuatkan untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Mari kita mendengarkan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik, mungkin kita pernah bertanya, mengapa kita harus mengucapkan janji baptis, di mana kita tahu isi dari janji baptis tersebut sangat sulit untuk dilakukan pada situasi zaman sekarang ini. Kita diminta untuk menolak segala kejahatan dalam diri dan dalam masyarakat. Kita diminta menolak segala godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat. Kita diminta untuk menentang segala perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Atau mungkin kita pernah bertanya, mengapa dalam gereja Katolik hingga saat ini masih dipertahankan perkawinan yang monogam dan tak terceraikan, ditekankan tentang kesetiaan dalam sakramen perkawinan. Atau mungkin kita pernah bertanya, mengapa dalam gereja Katolik imam, frater, suster, bruder itu menjalani hidup dengan tidak menikah atau selibat dalam panggilan mereka melayani umat, atau imam dalam panggilan untuk menguduskan umat merayakan sakramen-sakramen. Maka dari segala aturan dalam gereja Katolik tersebut, saya boleh mengatakan bahwa memang seperti itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau agar para pengikutnya dapat mencintai, mengasihi Dia, mengikuti Dia dengan tulus, dengan total, dengan tidak setengah-setengah. Injil yang kita dengarkan menunjukkan bagaimana Tuhan meminta kesediaan Petrus
untuk mengasihi Dia dengan tidak setengah-setengah. Tuhan bertanya sampai 3 kali, apakah Petrus mengasihi Dia? Petrus sadar dan teringat akan kesalahannya yang telah menyangkal Tuhan 3 kali ketika Tuhan ditangkap. Maka dikatakan tadi bahwa sedihlah hati Petrus. Dan setelah mengungkapkan kesediaannya mau mengikuti Tuhan dengan tulus, menggembalakan domba-dombanya dengan setia, maka Petrus kemudian pada akhirnya menjadi pewarta Injil yang ulung, yang unggul, yang setia. Ia siap mengorbankan nyawanya hingga akhir. Dan dalam tradisi gereja kita tahu bahwa Petrus juga disalibkan, tetapi dia diminta disalib terbalik agar tidak menyamai Tuhannya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita senantiasa berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan total, dengan tidak setengah-setengah. Terdengar sangat berat, terdengar sangat tinggi, namun kita memiliki rahmat, kita memiliki penolong, yaitu Roh Kudus yang sementara kita nantikan hingga pada saat ini, hari Minggu yang akan datang, kita akan merayakan Pentakosta. Kita menantikan kedatangan Roh Kudus yang menguatkan kita. Petrus dan para rasul yang lain pun juga demikian. Mereka mampu melakukan itu semua. Mereka setia mencintai Tuhan dengan total karena bantuan Roh Kudus. Mari kita mohon semoga kita dari hari ke hari senantiasa memiliki niat untuk mengasihi Tuhan dengan total, dengan tidak setengah-setengah, dan kita mohon semoga Roh Kudus selalu menguatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Indri, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Vansco atas pelayanannya membawakan Injil dan renungan bagi kita semua. Semoga Pastor Vans tetap sehat walafiat, tetap penuh sukacita di dalam tugas pelayanan, dan selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi segenap umat, khususnya umat Paroki Santo Yusuf di Baras, Kecamatan Pasangkayu, Mamuju Utara. Dan kepada Anda sekalian, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari komunitas Indri yang rajin mendengarkan Indri setiap hari. Dan apabila Anda sungguh merasa bahwa ini adalah sebuah suguhan yang bermanfaat, Anda tak perlu ragu untuk meneruskannya kepada teman-teman, kepada anggota keluarga dan komunitas rekan-rekan seiman. Dan dengan demikian firman Tuhan semakin didengarkan oleh banyak orang, dan semakin banyak orang pula boleh mendapatkan inspirasi iman dari sabda Tuhan sendiri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.